Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh merayakan hari Jumat Agung. Kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut akan pemberitaan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan begitu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini selaku umat Kristen kita merayakan hari Jumat Agung, hari di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, kisah kematian Yesus itu diceritakan dalam kitab-kitab Injil. Salah satunya terdapat dalam Injil Lukas yang baru saja kita baca dan dengarkan tadi. Saudara-saudara, ketika Yesus dibawa untuk disalibkan, penulis Injil Lukas mencatat reaksi orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu. Ada sebagian yang menghina, mengejek, dan ada sebagian lagi yang menangisi Yesus yang sedang berjalan menuju bukit Golgota. Ayat 27 berkata, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa para perempuan itu menangisi Yesus? Para perempuan itu menangisi Yesus bukan hanya karena Yesus akan disalibkan dan akan mati, tetapi juga karena sebelumnya mereka telah menyaksikan bagaimana Yesus mengalami banyak siksaan, bagaimana ia dicambuk, dihina, dan diludahi. Namun ketika Yesus melihat perempuan-perempuan itu menangis, dia justru berkata kepada mereka, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus meminta para perempuan untuk menangisi dirinya sendiri. Apa artinya? Artinya mereka diminta untuk menangisi betapa menyedihkan dan malangnya keadaan mereka sebagai orang-orang yang berdosa.
Mereka diminta untuk menyadari akan kemalangan mereka sendiri, sebab mereka telah menolak Yesus. Dan penolakan itu membuat mereka akan menghadapi kenyataan-kenyataan yang memilukan, akan menghadapi kenyataan-kenyataan yang memahitkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia diperhadapkan dengan kenyataan yang memahitkan dan memilukan, seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan mewabahnya virus COVID-19, maka manusia semakin menyadari juga betapa rentan dan rapuhnya dirinya di hadapan kenyataan-kenyataan seperti itu. Ancaman sakit penyakit dan kematian dapat saja datang menghampiri diri kita. Masalah penderitaan adalah masalah yang akan terus-menerus digumuli oleh manusia. Dan ketika kita diperhadapkan dengan masalah penderitaan dalam kehidupan kita ini, kita pasti bertanya di dalam hati, mengapa hal itu harus terjadi? Alkitab mengatakan bahwa akar dari semua masalah dan penderitaan yang kita alami berasal dari dosa dan kejahatan yang ada dalam hati kita sebagai manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah. Dan hal itu ditunjukkan juga oleh orang-orang Yahudi di dalam pembacaan kita pada saat ini, yang sejak semula mereka telah menolak kehadiran Yesus Sang Mesias. Penolakan itu berakibat fatal, yaitu kehancuran yang pasti akan mereka alami, yang kelak akan mereka alami. Kota Yerusalem dan Bait Allah akan dihancurkan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada putri-putri Yerusalem, tangisilah dirimu sendiri. Mengapa mereka diminta untuk menangisi diri mereka sendiri? Sebab semua penduduk Yerusalem akan mengalami kehancuran dan kebinasaan karena pemberontakan mereka melawan Allah. Mereka telah menolak Yesus, dan karena itu mereka akan menderita. Dan penderitaan mereka begitu hebat, sehingga mereka dalam keputusasaan akan berteriak, akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Saudara-saudara yang terkasih, itu adalah gambaran keputusasaan dari orang-orang yang telah menolak kehadiran Tuhan. Itu adalah gambaran keputusasaan dari orang-orang yang karena menolak Tuhan, mereka tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita senantiasa memiliki pengharapan itu. Pengharapan itu ada sebab Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan untuk menyelamatkan, Dia harus mati di kayu salib demi menanggung segala dosa kita sekalian. Di dalam kematiannya kita memperoleh kemerdekaan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, melalui perayaan Jumat Agung ini kita juga mau mengingat akan pengorbanannya. Pengorbanannya menunjukkan betapa besar cinta kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, Allah sudah datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena itu, marilah kita juga menyatakan kasih Allah itu kepada orang lain, kepada sesama yang dalam keadaan menderita, khususnya di dalam konteks keadaan pada masa sekarang ini, di mana banyak orang yang sedang dalam keadaan susah akibat wabah virus COVID-19. Saudara-saudara, di atas kayu salib itu Tuhan Yesus rela memikul dosa kita, sehingga kita yang seharusnya menerima hukuman itu dibebaskan. Dan melalui kebangkitannya Dia telah mengalahkan kuasa kematian, sehingga kita bukan saja dibenarkan, tetapi juga diperdamaikan kembali dengan Allah. Dengan demikian kita boleh mengalami damai
sejahteranya itu. Di saat kita memperingati kematian Yesus, biarlah makna kematian Yesus itu juga dapat menuntun kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan. Walaupun saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit akibat wabah COVID-19, tetapi di dalam keyakinan iman kita yang teguh, kita percaya kita akan sanggup untuk melewati keadaan seperti ini. Oleh karena kita yakin Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi senantiasa menyertai kita. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Jikalau pada saat ini adalah masa yang sulit bagi kita, tetapi Tuhan kelak akan mendatangkan masa-masa yang baik di mana kita boleh mengalami kehidupan yang lebih baik. Kita akan mengalami pemulihan dari segala sesuatu yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Kita mengandalkan Tuhan karena kita juga boleh menghayati makna pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib itu yang senantiasa memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan, sehingga kita yang mengalami kekuatan dan kemampuan itu, kita juga akan senantiasa dituntun untuk hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam senantiasa mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal, sebab di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang telah mati disalibkan untuk penebusan kita, segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Selamat merayakan Jumat Agung dan mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati.